Siang sedulur, PPKM diperpanjang lur. Kalian tetap di rumah ya. Wis, nonton Jejak Anak Negeri ae. Banyak dapat info dan yang pastinya aman lur. Kali ini aku mau ikut panen bandeng. Walah, ternyata seru juga yo. Oh iya, sekalian aku mau bikin olahannya yang pasti rasanya enak tenan. Kawasan Pantai Utara Jawa atau Pantura merupakan lokasi sentral penghasil bandeng. Di Pati sendiri lebih dari 10.000 hektar lahan pesisir yang dijadikan tambak bandeng. Salah satunya di tambak yang terletak di Kecamatan Juwana ini. Bandeng dipanen setelah berusia 5 bulan dengan ukuran 6-8 ekor per kilonya. Ada sekitar 20 pekerja tambak, termasuk aku, yang bertugas memanen ikan bandeng milik Pak Kardi ini. Jaring dibentang hingga sudut-sudut tambak di satu sisi. Selanjutnya, digiring ke sisi ujung lainnya, sehingga dipastikan ikan akan terjebak dalam jaring. Semakin jaring mengecil, ikan jadi terdesak dan bergerak semakin lincah sampai loncat-loncat. Wow, aku pun ditabrak. Tapi atau dap, seru tapi lumayan sakit ditabrak ikan. Kumpulan ikan yang sudah terperangkap jaring dibiarkan sebentar sampai tidak bergerak. Kemudian baru diangkut dan dikumpulkan untuk disusun dalam keranjang untuk dibawa ke tempat pelanggan atau tempat pelelangan. Ini pekerjaan berat loh. Angkat-angkat ikan dari tambak sampai masuk keranjang benar-benar menguras tenaga. Habis ini aku tak makan banyak biar semangat lagi. Satu keranjang ini berisi sekitar 120 kg. Barulah keranjang-keranjang ini disimpan di motor biar digowo sama tukang ojek. Matur nuwun ya Pak. Alhamdulillah dapat rezeki nomplok. Udah nih Pak. Udah selesai. Udah selesai. Habis ini mau dibawa kemana Pak? Pasar Induk Juwana. Mas Mbak, ini ikannya udah saya ambil dari tadi nih. Dari tempat Pak De tadi. Ya. Ini mau diapain nih? Ngono saya. Taruh sini. Ini ikannya mau dibuat apa ini Mbak? Nah, ini udah masak asem-asem bandeng, asem-asem parijoto. Nah, parijoto ini kan rasanya kecut, jadi ini pas nggo kanggo asem-asem bandeng. Jadi ini nanti dicampur sama itu? Heeh. Oke. Iki genine ya wis urip tak iwangi rono. Nah, Bu Wati dan Mas Ribut sudah siap dengan semua bumbu dapur dan perlengkapan masak. Artinya, kita bisa mencoba cita rasa olahan buah parijoto dengan ikan bandeng asli Pantura yang tadi aku dapat. Aku bertugas menghaluskan bumbu berupa bawang putih dan kemiri. Kata Mbak Wati, bumbu halus ini digunakan untuk memberi aroma harum dan mengurangi bau lumpur ikan bandeng. Selain bumbu halus, Mas Ribut juga menyiapkan cabai merah, bawang putih, belming wuluh, dan tomat. Sing akeh bumbune. Tapi jangan lupa parijotonya yo. Rasa segarnya bisa menambah cita rasa sayur asem-asem ini. Semua bahan sudah siap, tinggal dimasak. Ini dimaksudkan agar ikan cepat masak terlebih dahulu, karena bumbu dan bahan racikannya terbilang mudah matang. Jadi, pas diangkat, ikan masak tapi bumbu tetap terlihat segar. Hebat toh? Iki namanya teknik memasak. Jika air rebusan sudah mendidih, tinggal tambahkan bumbu halus dan bumbu iris. Jangan lupa,
Belimbing tomat dan parijoto. Perpaduan 3 bumbu bercita rasa asam segar ini akan membuat masakan menjadi mantap. Oh iya, memasaknya pun masih sangat tradisional, menggunakan periuk tanah liat. Kata Bu Wati, ini bisa membuat masakan matang perlahan dan aroma masakan tetap terjaga. Kata Mas Ribut, kalau pakai kuali besi rasanya jadi beda. Benar juga ya. Setelah 30 menit, akhirnya sayur asem-asem bandeng parijoto masak juga. Emak sih. Oh iya, kali ini kami menikmati sayur segar parijoto dengan gobet. Gobet ini adalah singkong parut yang dikukus. Perpaduan yang pas, gobet dinikmati dengan asem-asem parijoto. Maknyus tenan. Berada di lereng timur kaki Gunung Muria, Desa Colo, Kecamatan Dawe menjadi salah satu pusat ziarah umat muslim di Pulau Jawa. Di wilayah ini terdapat makam Raden Umar Said, salah satu tokoh wali songo yang terkenal dengan Sunan Muria. Tidak hanya menyebarkan agama Islam, Sunan Muria juga meninggalkan warisan budaya yang mengakar kuat hingga saat ini. Salah satunya buah parijoto. Kan ini parijoto ini dibuat acara 4 bulanan 7 bulanan, Pak. Iya, Bisa dibuat bikin sayur atau apa gitu. bisa. Oke. Masakan- Tapi nanti aku masakan itu ketemu ya. ibu buat ini ya, Pak. Iya. Belajar bikin masakan dari parijoto ya, Pak. Iya. Sudah jelas toh, ternyata dari kebiasaan istri sang Sunan yang rajin mengkonsumsi parijoto di masa kehamilan, membuat buah berwarna ungu terang ini banyak dicari para peziarah sebagai buah tangan. Buah parijoto dipanen yang sudah agak tua, yang warnanya keungu-unguan. Rah susah ngambilnya, tinggal petik sidik. Monggo. Kita turun ya, Pak. Nggih. Awas Pak, licin, Pak. Nggih. Bagi yang belum pernah nyoba buah parijoto, ra usah khawatir. Tak wakilin ya. Tapi kita olah dulu jadi makanan biar semakin jos gandos. Aku bareng mbak-mbak sing ayu iki akan membuat kue puntir. Mereka jago loh bikin kue puntir dengan parijoto. Hebat toh? Sing ayu, sing pinter bikin kue. Komplit leh. Nah, untuk dibuat makanan parijotonya nggak usah dihaluskan sih. Biar mudah dicampur dengan bahan yang lainnya. Kita juga butuh bahan tambahan. Kali ini dipakai singkong. Ubi kayu iki berguna sebagai pencampur dan pembuat adonan menjadi padat. Kalau parijoto dihaluskan dengan cara ditumbuk, kalau singkong cukup diparut saja ya mbak. Selain itu kita ternyata juga butuh kambil alias kelapa. Kelapa parut punya rasa gurih dengan tekstur yang khas. Jadi bisa membuat kue puntir semakin sedap. Oh iya, yang dipakai ya kelapa tua biar rasanya makin woke. Udah ini. Iya. Terus aku bantuin apa lagi nih? Gulanya diiris-iris nih. Diiris. Ternyata masih ada satu bahan tambahan lagi. Kalau rasa asam dari parijoto sudah ada, gurih dan mengenyangkan dari kelapa parut dan singkong, jadi pas kita tambahkan irisan gula merah sebagai pemanis kuenya nanti. Gula merah iki nanti jadi isian kue puntir loh. Ki aku jaluk itu long, kelapane dianu, dicampur karo telane. Oh ini saya yang nyampur ini. Iya. Ini? Ya. Wes nak ngono aku tak nyiapke godhonge. Oh ini. Ya, godhonge jarine. Ya, pernon. Masak yuk. Kalau cuman aduk-aduk sithik aku yo iso, Mbak. Semua bahan dicampur rata. Kata Mbak Ul, takarannya menyesuaikan aja dengan jumlah buah parijoto.
Kalau mau semakin terasa maknyus, ya buah parijoto dibanyakin toh. Kue puntir biasanya dibungkus daun pisang baru dikukus. Kalau adonan sudah jadi, tinggal dibungkus. Aku tak lihat Mbak Ul praktekkan cara membungkusnya yo, biar nggak salah. Daun pisang dilipat segitiga, terus diisi kalian adonan. Terus diisi gula merah, baru dibungkus dan dilipat. Hasilnya bentuk segitiga. Kalau bungkusanku masih jelek, ya harap maklum ya Mbak, kan masih baru. Besarnya ukuran bungkusan kue juga sesuai selera. Star wis bar kabeh iki. Ganti awakmu iki ngukus kono iki. Aku karo Hilma tak beres-beres liyane. Oh iya Mbak, ini dikus Mbak. Nah, kalau sudah dibungkus rapi, kita tinggal masak. Kata Mbak Ul, masaknya dengan cara dikukus. Kalau di kampung-kampung yo biasa, ngukus itu masih pakai dandang kuningan ini. Bentuk dandangnya mirip vas bunga yang diberi air dan dimasak sampai mendidih. Di bagian atasnya diberi kukusan dari anyaman bambu sebagai wadah untuk kue atau bahan yang akan dimasak. Mengukusnya jangan sampai daun pembungkus layu. Jadi api harus dijaga biar terus menyala. Ini dia kue puntir dari kaki Gunung Muria. Serius loh, jajanan pasar ini rasanya enak tenan. Ada manis-manisnya, tapi ada asam seger dari buah parijoto yang dicampur tadi. Parijoto bikin kuenya makin pol enake. Siji, loro, telu, jegur Pak! Bersama rombongan bapak-bapak dari Desa Laban, Kecamatan Kangkung ini, aku meramaikan kegiatan gebyuk kali ini. Gebyuk merupakan salah satu cara mencari ikan di waktu surut di Kabupaten Kendal. Biasanya dilakukan sekitar 20 hingga 50 orang dan menyusuri Sungai Laban sepanjang 2 km hingga muara. Jadi, kalau mau ikutan gebyuk, ya kudu siap berendam di sungai dan jalan di lumpur sekitar 2 jam ya. Alat yang dipakai untuk menangkap ikan jenenge susuk bambu. Kalau tak perhatikan, alat kui terbuat dari anyaman bambu dengan bentuk kerucut yang kedua ujungnya berlubang. Ikan yang disasar biasanya jenis ikan yang tinggal diam atau terperangkap di dasar sungai pas air surut, seperti ikan putih ataupun ikan dokang dan kakap. Rombongan nelayan biasa menyisir sungai, jadi kalau kaki menyentuh ikan, maka susuk langsung dipasang agar ikan tidak kabur. Lewat lubang atas pada bagian perangkap ini, kami tinggal memeriksa apakah ikannya berhasil ditangkap apa enggak. Koyone mudah tapi berat juga ya Lek. Di musim penghujan seperti ini, air sungai cenderung tinggi, jadi yo tambah wangel pas jalan di sungai berlumpur. Ikan pun jadi susah ditangkap karena air yang cukup tinggi. Tapi yang penting seru bisa rame-rame dapat ikan sekaligus bersilaturahmi dengan warga lain. Lagi panen, Pak. Panen apa niki? Lagi amek-amek iki buah kerandan. Wah, bunga kerandan. Terus lagi dimasak, Pak? Iso iki. Oh, Buat enak. sayur enak nih. Kecamatan Kangkung ini memang ada di daerah pesisir laut utara Pulau Jawa.
Di kawasan pantai berpasir ini ternyata ada beberapa jenis tanaman liar yang bisa dimakan. Aku juga baru tahu loh, kalau ada jenis tanaman merambat yang bisa dimasak, yang diambil bunga dan buah yang masih muda. Kembangnya berwarna ungu terang. Kalau buahnya hijau, mirip kacang kapri. Dulunya memang terandan jadi salah satu buah sayur yang dimasak urap atau pecel. Sekarang udah jarang yang masak terandan karena nggak banyak yang tahu kalau bunga dan buahnya bisa dikonsumsi. Nah, mumpung ada yang ambil, berarti ada yang mau masak bunga dari tanaman merambat ini. Serampung kan? Ya. Sikat ya Pak ya, balik sih. Yuk. Bu, lagi itu saat dimasak apa Bu? Pepes garang asem terandan. Pepes garang asem terandan. Ini berarti ya Ibu ya, Nanti dimasak. dicampur sama ada cabai, Cabai. bawang merah, bawang putih, kemiri. Nah, Bu Norma dan Bu Nur ini adalah juru masak asli dari Kecamatan Kangkung yang bisa masak bunga dan buah terandan. Buah terandan yang warnanya hijau iki dibuang pinggirannya, mirip membersihkan kacang buncis atau kapri. Kalau sudah dibersihkan, buah terandan harus direbus sampai empuk sebelum dimasak dengan bumbu. Pokoknya sampai matang ya Bu. Karena masaknya lumayan lama, jadi tak tinggal sik. Bumbu masakan dan perlengkapan masakan untuk membuat garang asem pepes terandan iki loh ya. Kuah sayur menggunakan santan dari kelapa tua biar semakin gurih dan mantap. Ada juga bumbu yang diiris dan diulek, yang diiris cabai merah dan tomat. Oh iya, ikan dokang yang kami dapat dari Gebio ini harus dipotong-potong sebelum dimasak, biar mudah dimasak dan gampang dibungkus. Namanya juga ikan, jadi biar kurang amisnya kudu diwenehi perasan jeruk nipis. Sementara menunggu buah terandan mateng, sebaiknya tak haluskan bumbu dulu ya Bu. Bumbunya wakil tenan, mulai dari kunir, jahe, miri, bawang, lombok, pakai kabeh. Ya aku harus semangat loh ya, ngulek bumbunya ben cepat kelar, jadinya cepet maem. Buah terandan ini kata Bu Norma agak sepet, jadi butuh banyak bumbu biar enak kalau sudah matang. Kalau semua bumbu sudah siap, sekarang waktunya kita makan. Masak ya Bu? Tapi aku tak angkat rebusan buah terandan yang sudah matang ini yo. Kalau sudah masak, warnanya berubah agak coklat sithik. Nah, lanjut tumis bumbu. Semuanya dimasukkan pas minyak sudah panas biar cepat mateng. Bumbu iris, juga daun jeruk dan daun alam tak lebokke biar ikan ndak amis. Terus santan dan ikan dimasak duluan karena waktu matangnya agak lama sithik. Kalau sudah mendidih, baru buah terandan dimasukin. Wih, dari warna dan bentuk sudah kelihatan enak ya Bu. Jadi rasanya dijamin mantep iki. Oh iya, semua dimasak lama dan diangkat kalau kue mulai kering. Walau sudah masak, tapi masih ada proses lagi biar bisa dimakan loh. Walah Bu, aku kan wis kadung lapar. Ternyata masih harus nunggu dibungkus dan dibakar lagi toh ya. Sayur garang asem ini kan sudah masak. Nah, pembakarannya ini untuk mengeringkan bumbu biar semakin meresap ke ikan dan buah terandan. Jadi karena bahan sudah masak, membakarnya nggak usah lama-lama. Kalau daun pisangnya udah layu, baru bisa diangkat. Aku nggak nyangka loh Bu, buah terandan dicampur ikan hasil Gebio. Kalau ditambah bumbu dengan resep pas, rasanya enak tenan. Meski masakan buah terandan ini adalah resep zaman dahulu, tapi tetap enak pol. Menurutku, sayur garang asem pepes terandan ini nilainya 10. Mantep Bu. Tadi aku kan udah ngomong kalau buah tancang iso dipangan.
Nah, ini Bu Asisa yang bakal ngajarin aku buat ngolah buah tancang jadi makanan. Tapi ya tetep dengan bunga terandan yo. Bunga terandan dan buah mangrove tancang wis padha wae iso dimasak kabeh. Buah mangrove ini kan keras, jadi harus dimasak dulu. Ada saja cara ibu-ibu untuk ngolah bahan masakan. Gimana cara untuk menghilangkan rasa pahit dan getah buah tancang. Tapi tujuannya tetap satu, biar kuenya jadi enak dimaem. Kue yang dibuat dari campuran tepung ketan, gula, juga air kelapa dan juga kelapa parut. Sebenarnya wingko itu makanan khas Indonesia yang umum dibuat masyarakat Jawa, yang terbuat dari campuran kelapa, tepung ketan, dan gula. Oh iya, yang dipakai untuk dibuat jadi campuran adonan wingko, ya bunga terandan yang warnanya ungu. Warna bunga yang ungu terang dijamin jadi campuran yang pas untuk wingko kami nanti ya kan Bu? Hasil kue bisa cerah, bikin ngiler. Yang dipakai adalah kelopak bunganya. Kalau tangkainya ya ora usah, soalnya ya keras sama nggak enak. Adonan wingko dibuat dengan nyampur tepung ketan, gula, air kelapa, dan bunga terandan. Semua diaduk rata. Oh iya, resep rahasia kalau membuat wingko, pakai air kelapa karena mengandung sedikit gas. Jadi adonan bisa mengembang. Jadi kita nggak usah pakai soda, hemat dan sehat loh ya. Oh iya, aku tak angkat dulu rebusan mangrove tancang buat dikupas. Kulitnya ini pahit dan agak keras, jadi nggak enak kalau dimasak. Isinya tinggal dihaluskan, biar mudah toh pas dicampur dengan tepung. Kalau semua bahan wis lengkap, tinggal tak tambahkan tancang halus ke adonan. Lah, sampun selesai ya Bu. Semua bahan sudah dicampur jadi satu. Sekarang tinggal dibentuk. Ya kayak wingko nek biasane, adonan dibentuk bundar dan pipi. Nah, sambil dibentuk adonan juga langsung dibakar. Masaknya ndak pakai minyak apalagi air, tapi cukup dipanggang di periuk tanah yang lebar. Panas dari bara yang melalui periuk tanah biasanya tertahan. Jadi, nggak membuat wingkonya gosong. Itu teknik yang diajarkan Bu Aziza kalau mau memasak dengan cara memanggang. Wah, hebat toh. Kedua sisi wingko kudu dibolak-balik sampai masak semua. Nggak enak toh kalau mentah sebelah. Wes yo iki tak angkate. Dhisik. Heeh, kayak gorono, heeh. Ini dia wingko ala Kendal yang terbuat dari bunga terandan. Gurih dan manis menjadi ciri khas makanan wong Jawa iki. Mulai ditarik ya Pak. Tarik, tarik, tarik. Ada kepiting. Ento. Wah! Ento gede, Mas. Iki. Aduh, kenapa? Iya, Mas, sekali, Mas. Enggak bisa, Mas. Cepet. Wah. Kelihatannya ada yang nyangkut tuh. Wah, gede, Mas. Wih. Gede juga ya. Capit loro, Mas. Waduh. Harus hati-hati pegang kepitingnya. Kalau nggak mau dicapit kepiting. Wih, pancene gede tenan capite. Aku nggak bisa bayangin kalau sampai kecapit.
Mas lagi ya, yang ini ya. Kepiting ini mempunyai protein yang cukup baik untuk manusia. Tapi sayangnya, kadar kolesterol dalam kepiting cukup tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk memakan sumber makanan berkolesterol lainnya secara bebarengan. Kepiting yang kami cari ini adalah jenis kepiting bakau, dan beratnya bisa mencapai 3 kg per ekornya. Bakalan kenyang aku ini kalau kepitingnya segede gitu semua. Nah, ini jaring yang satu lagi. Mudah-mudahan dapat banyak yang satunya. Wah, iki ya. Wah, iki Mas. Entuk meneh. Ayo, Wah, gede tarik banget lagi iki, Mas Pur. Tarik. Waduh, dapat lagi. Wah, nyam. Oh iya. Angkat dari sini. Nah, Taruh gitu. sini. Nah, Sini ke sini ya. yang penting ketali tuh Mas. Kali. Yang penting ora aman. Pak, ini jaringnya sampun telas sama. Sudah habis, ayo. Sudah pulang. habis, wes. Yuk, pulang. Cukup ya Pak. Ya, duduk. 3 kepiting. Sudah habis jaringnya. Sekarang saatnya kita pulang, Mas Pur. Saatnya mengolah kepiting ini menjadi kepiting asam pedas. Dan inilah bahan-bahannya. Nah, pertama-tama kepiting direbus terlebih dahulu sampai warnanya berubah kemerahan. Sambil nungguin mateng, aku tak ngulek bumbu dulu ya. Dan yang lainnya, ngupas buah ceplukannya. Buah ceplukan ini bisa sebagai pengganti dari buah tomat. Terus mateng ya. Tak entaske. Wah, kita wis mateng iki. Wah, wis mateng iki, Pak. Wis marane oren ngene to biasanya. Mateng. Angkat yang cempreng kuwi, piring. Dipindahin ya. Dipanggil dulu. Asalnya ngene tok, sampun caket. Wah, es enak. Didahar. Sampun ico Mas didahar, Mas. Sampune cok. Wah, nggih. Nggih, Ibu nomor bumbu kok sing melah piting nggih. Terus dibelah-belah kepitingnya. Baru habis itu bumbu ditumis sampai harum. Setelah itu, masukkan semua bahan masakan termasuk kepitingnya. Tunggu sampai matang. Ayo Mas, iki wis umum Oh, semua. Dimasuk ke kene. Oke, pitingnya. Oh, ndak sat. Nah, jadilah kepiting bumbu ceplukan yang sedap. Selain jadi penyedap, buah ceplukan bisa menjadi penetral kadar kolesterol dari daging kepiting. Dan alam diciptakan sang kuasa untuk saling melengkapi dan memberikan kita banyak sekali manfaat.